Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Salimah. Perkenalkan, nama saya Fitri Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Siti Fitri. Kami dari kelompok 10 Stock Exchange. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pasar uang. Yang akan menjadi pembahasan yaitu adalah definisi pasar uang, ciri-ciri pasar uang, fungsi pasar uang, jenis-jenis resiko pasar uang, instrumen pasar uang, dan kelebihan dan kekurangan dari pasar uang. Definisi pasar uang adalah suatu kelompok pasar di mana instrumen kredit jangka pendek yang umumnya berkualitas tinggi diperjualbelikan. Pasar uang adalah bagian dari sistem keuangan yang berkaitan dengan perdagangan, pinjaman, atau pembiayaan jangka pendek sampai dengan 1 tahun dalam rupiah dan valuta asing dan berperan dalam transmisi kebijakan moneter, pencapaian pembiayaan, stabilitas sistem, dan kelancaran sistem pembelajaran. Ciri-ciri pasar uang yang pertama yaitu menekankan pada pemenuhan dana jangka pendek. Yang kedua yaitu mekanisme pasar uang ditekankan untuk mempertemukan pihak yang mempunyai kelebihan dana dan yang membutuhkan dana. Yang ketiga yaitu tidak terikat pada tempat tertentu seperti halnya pasar modal. Yang selanjutnya ada fungsi pasar modal. Yang pertama, sebagai perantara dalam perdagangan surat-surat berharga berjangka pendek. Yang kedua, sebagai penghimpun dana berupa surat-surat berharga jangka pendek. Yang ketiga, sebagai sumber pembiayaan bagi perusahaan untuk melakukan investasi. Yang keempat, sebagai perantara bagi investor luar negeri dalam menyalurkan kredit jangka pendek kepada perusahaan di Indonesia. Yang selanjutnya ada jenis-jenis resiko investasi di pasar uang. Yang pertama, resiko pasar, yaitu resiko yang berkaitan dengan turunannya harga surat berharga dan tingkat bunga naik mengakibatkan investor mengalami capital loss. Yang kedua, ada resiko reinvestment, yaitu resiko terhadap penghasilan suatu aset finansial yang harus di reinvest dalam aset yang berpendapatan rendah, atau resiko yang memaksa investor menempatkan pendapatan yang diperoleh dari bunga kredit atau surat-surat berharga ke investasi yang berpendapatan rendah akibat turunnya tingkat bunga. Yang ketiga, ada resiko gagal bayar atau default risk atau credit risk, yaitu resiko yang terjadi akibat pinjaman tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Yang keempat, ada risiko inflasi. Untuk menghadapi hal tersebut, kreditur biasanya berusaha mengimbangi proyeksi inflasi dengan mengenakan tingkat bunga yang lebih tinggi. Yang kelima, ada risiko valuta, yaitu risiko yang timbul karena fluktuasi kurs valuta. Yang keenam, ada risiko politik. Ini berkaitan dengan kemungkinan adanya perubahan ketentuan perundangan yang berakibat turunnya pendapatan yang diperkirakan dari suatu investasi atau bahkan akan terjadi kerugian total dari modal yang diinvestasikan. Yang ketujuh, ada market stability atau liquidity risk. Ini dapat terjadi apabila instrumen pasar uang yang dimiliki sulit untuk dijual kembali sebelum jatuh tempo. Kemudian ada instrumen pasar uang. Instrumen atau surat-surat berharga yang diperjualbelikan di pasar uang ada beberapa macam, yaitu yang pertama, Treasury Bills. Treasury Bills merupakan instrumen utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau bank sentral di Amerika atas tunjuk dengan jumlah tertentu yang akan dibayarkan kepada pemegang pada tanggal yang telah ditetapkan. Yang kedua, Commercial Paper. Commercial Paper merupakan proses yang tidak disertai dengan jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan atau bank untuk mendapatkan dana jangka pendek. Yang ketiga, Negotiable Certificate of Deposito atau sertifikat deposito merupakan instrumen yang diterbitkan oleh suatu bank atas unjuk dan dinyatakan dalam suatu jumlah jangka waktu dan tingkat bunga tertentu. Yang keempat, ada Baker Acceptance, merupakan wesel bank yang ditarik oleh seseorang eksportir atau importir
importir atas suatu bank untuk membayar sejumlah barang atau untuk membeli valuta asing yang diberikan tanda accepted apabila bank menyetujui website tersebut dan dapat diperjualbelikan di pasar uang sebagai salah satu sumber pendanaan jangka pendek. Yang kelima, Bill of Exchange atau WESO adalah suatu perintah tertulis tak bersyarat yang ditujukan oleh seseorang kepada pihak lainnya untuk membayar sejumlah uang pada saat diperlihatkan atau pada tanggal tertentu kepada penarik atau order atau pembawa. Yang keenam, ada Repo Cash Agreement atau repo. Repo merupakan transaksi jual beli surat berharga disertai dengan perjanjian bahwa penjual akan membeli kembali surat-surat berharga yang telah dijual tersebut pada tanggal dan dengan harga yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Yang ketujuh, ada sertifikat Bank Indonesia. Pada dasarnya merupakan surat berharga atas unjuk dalam satuan uang rupiah yang diterbitkan dengan sistem diskonto oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan hutang jangka pendek. Yang kedelapan, ada surat berharga pasar uang. Adalah surat-surat berharga berjangka pendek yang dapat diperjualbelikan secara diskonto dengan baik dengan Bank Indonesia atau lembaga yang ditunjuk oleh BI. Yang terakhir ada call money, merupakan salah satu sarana penting untuk mendorong pengembangan pasar uang. Kemudian yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan pasar uang. Kelebihan pasar uang meliputi likuiditas yang tinggi, lebih aman, nilainya stabil. Sedangkan kekurangan pasar uang adalah low return, resiko rugi karena inflasi, dan memiliki batasan saat penarikan dana. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.